Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ketua BEM UGM ya, Tio Ardianto menantang Presiden Prabowo Subianto untuk ya berdebat terbuka soal makan bergizi gratis, apalagi terbuka di kampus. Saya kira ini anak muda yang benar-benar punya karakter dan pemikiran-pemikiran pemberani begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat saja belum ada ya selama ini menyampaikan aspirasinya soal makan bergizi gratis. Silakan teror saya sebesar apapun. Selama itu tidak membunuh lahir dan batin saya, maka saya pastikan bahwa setelah itu saya akan lebih kuat dari sebelumnya. Something doesn't kill you will make you stronger. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh ketua BEM UGM. Bagaimana sikap UGM terhadap masalah Tio ini? Kampus UGM memerintahkan K5L, itu satuan keamanannya UGM, untuk melakukan koordinasi intens dengan saya apabila terjadi hal-hal yang di luar dari keamanan dan keselamatan. Teman-teman aktivis, mari bertahan dari rasa lapar dan haus. Rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami, tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan itu. Rakyat hanya sedang menunggu sampai saat itu tiba. Ketika saat itu tiba, Bang, penguasa tidak hanya lagi bisa tidur tidak tenang, tapi barangkali mereka akan tidak pernah tidur selamanya. Pak Prabowo sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan. Atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan. Rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh, Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dia akan jadi orang yang tuli, bisu, buta. Coba anggaran makan bergizi gratis itu sangat-sangat luar biasa begitu kan. Ya sangat-sangat luar biasa. Kalau satu hari 1 triliun, bagaimana soal pendidikan anak-anak begitu kan? Ya seharusnya tiru Anies Baswedan. Ya, mengapa harus tiru Anies Baswedan? Satu keluarga, satu sarjana. Nah, itu yang digaungkan dulu Anies Baswedan saat Pilpres. Jadi kalau ini ditiru, diambil begitu, saya kira ini langkah yang bagus kepada Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya makan bergizi gratis, begitu kan. Pemerintah menggelontorkan 1,2 triliun setiap hari. Atau kalau di total setahun, 335 triliun untuk makan bergizi gratis. Ada ironi prioritas anggaran luar biasa di sini. Ketika seorang anak harus memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang 10.000, tapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita meragukan bahwa itu untuk rakyat. Dan saya kira sekarang Presiden Prabowo ditantang begitu oleh anak muda ya soal bagaimana makan bergizi gratis begitu kan. Apalagi istana kabarnya soal ada teror begitu kan. Apalagi istana memberikan suatu pernyataan begitu atas teror yang dilakukan oleh BEM UGM. Nah, dia mengatakan begini. Istana mengatakan makanya kalau kritik pakai etika lah. Yang pakai etika kritikannya itu seperti apa begitu kan? Coba berikan contoh. Nah itu kan pada akhirnya orang akan semakin melihat bahwa kenapa di lingkaran Presiden Prabowo Subianto kok itu aja begitu kan? Nah ini yang kita lihat begitu. Makanya seperti makan bergizi gratis. Ya karena ini banyak yang kemudian dianggap kurang tepat sasaran, wajar dong kalau ada kritikan seperti itu. Justru kritikan ini sebagai benah. Ya, membenah diri begitu kan soal makan bergizi gratis begitu. Dan istana menyampaikan begitu tidak tahu siapa peneror ya soal ketua BEM UGM Tio Ardianto dan ibunya. Ya. Saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Ardianto tadi begitu kan ya, yang diteror di situ dia mengatakan selama dia masih di jalan yang benar, silahkan teror, nggak ada masalah. Yang penting bukan pembunuhan. Kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, dia sosok yang kemudian pemberani yang sangat luar biasa begitu kan. Ya dia bercerita di podcast dari satu podcast ke podcast yang lainnya begitu. Dia bercerita soal bagaimana posisi dirinya yang kemudian diteror begitu. Tapi saya kira
bahwa Pak siapa namanya Mas Ardian ini begitu kan, saya kira ini langkah yang menunjukkan keberanian begitu kan ya. Dia mengkritik masalah soal makan bergizi gratis. Ketua Badan Eksekutif ya Mahasiswa BEM UGM ya Gajah Mada atau UGM ya Tio Ardianto menjadi sorotan publik ya usai melontarkan kritikan keras terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada program makan bergizi gratis. Coba kita cek begitu kan, apakah seluruh di dapur-dapur makan bergizi gratis itu apakah ada orang yang bisa memastikan ahli gizi misalnya ya. Mungkin di sebagian dapur mungkin ada, tapi sebagian yang lain mungkin belum ada begitu kan ya. Tapi ini sangat penting sekali. Ahli gizi di situ dia seharusnya ditempatkan di posisi itu begitu. Satu untuk mengukur makanan. Tapi selama ini begitu kan ya, yang beredar di berbagai media sosial justru makan bergizi gratis itu ada yang kemudian menyebabkan mabuk ya. Ada muncul narasi-narasi dan video-video yang beredar begitu kan. Dan inilah yang kemudian pembenahan ini sebenarnya melalui kritikan ini sebenarnya diapresiasi oleh pemerintah, apalagi istana begitu kan ya. Masyarakat ternyata bisa mengontrol makan bergizi gratis. Bagaimana orang-orang pejabat yang memegang makan bergizi gratis sampai 6 dapur misalnya atau 5 dapur. Ini harus diungkapkan kepada publik juga begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara prosedur apakah ini salah atau tidak. Yang kedua yang dikritik oleh Tio di situ adalah soal makan bergizi gratis ini ya, apalagi di dapur-dapur seluruh Indonesia. Apakah sudah layak begitu kan ya, ada gizi yang standaritas begitu kan ya, ada standaritas kesehatan. Tapi kita lihat saja makan ada yang kemudian hanya dikasih inilah, dikasih itu dan sebagainya. Ini yang kemudian dikritik oleh BEM itu begitu. Artinya jangan mudah tersinggung lah. Dan juga yang dia kritik adalah kritik tersebut yang bermula dari kegelisahan dari Tio ini terhadap prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia menyinggung tragedi di Nusa Tenggara Timur atau NTT di mana seorang pelajar disebut meninggal dunia akibat kesulitan ekonomi. Sebagai ironi, ya di tengah besarnya anggaran, ya program makan bergizi gratis yang diklaim mencapai 1,2 triliun per hari begitu kan ya. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Abraham Samad mengungkapkan ya, Tio Ardianto mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini mengalami ya inkompetensi ya. Artinya apa? Artinya ada nuansa-nuansa kurang perhatian terhadap rakyat kecil ya. Ada orang yang kemudian anak kecil bunuh diri begitu akibat tidak bisa membeli buku. Dan ini kan catatan yang sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk untuk selalu mengawasi begitu kan ya. Tidak hanya makan bergizi gratis di pendidikan ini menjadi utama begitu kan. Ya, sangat miris sekali. Salah satu contoh ketika Anies Baswedan membangun jembatan menghubungkan antara satu desa ke desa yang lainnya agar perekonomian berjalan, agar anak-anak bisa sekolah dan kemudian bisa menjadi gampang untuk sekolah begitu kan. Ini kan langkah yang bagus sebenarnya. Kenapa Presiden Prabowo Subianto ini yang dibanggakan adalah makan bergizi gratis terus begitu kan? Apakah warganya tidak boleh mengkritik soal itu begitu? Ini anggarannya begitu fantastis Pak, dan itu uang rakyat Pak. Jadi saya kira dengan adanya kritikan anak muda ini begitu justru Bapak itu berterima kasih begitu. Lalu kemudian bagaimana dengan respon dari istana begitu kan? Nah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Hal tersebut mesti dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung etika dan adab. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas dugaan teror yang dialami Ketua BEM ya Universitas Gajah Mada, yakni Tio Ardianto begitu kan ya, usai menyampaikan kritikan terhadap ya kasus ya yang bunuh diri anak di Nusa Tenggara Timur. Ya ini sangat miris sekali. Kemana anggarannya begitu kan? Nah ini yang penting sekali begitu kan. Ya, apakah negara kita mau lepas seperti itu? Ini kan sangat penting sekali bahwa pendidikan itu sangat luar biasa sebagai investasi bagi kita. Tapi kalau ada yang bunuh diri akibat tidak beli buku, akibat tidak bisa beli buku, ini kan sangat parah sekali begitu pendidikan kita. Artinya
anggaran itu kan kemana begitu kan? Ya masa dengan anggaran seperti itu tidak bisa untuk membeli buku siswa dan sebagainya? Ini kan ngeri-ngeri sedap bos, ya ngeri-ngeri sedap. Kasihan di situ begitu. Nah kembali ke yang tadi, nampaknya begitu kan? Ya nampaknya si Tio Ardianto ini nampaknya tidak takut sedikit pun terhadap teror-teror seperti itu. Ya kata Ardiansa, yang penting bukan pembunuhan begitu. Dia akan tetap mengkritik habis-habisan ya selama dia benar begitu kan, selama dia benar. Nah, salah satu yang kemudian yang menjadi perdebatan di situ adalah menyikapi soal bagaimana presiden begitu kan ya, di sekeliling presiden itu sendiri. Ini yang berbahaya ini adalah orang-orang di lingkaran Pak Presiden yang memberikan laporan ABS dan membohongi Pak Presiden. Benar nggak seperti itu begitu? Nah, saya kira di lingkaran itu perlu dievaluasi juga begitu kan ya, biar tidak menjadi spekulasi. Dan orang-orang banyak yang kemudian sudah berspekulasi di sini begitu kan ya, apalagi komentar-komentarnya ini ngeri-ngeri sedap. Kemana tanggung jawabnya Pak? Ya tantangan selama ini hanya berpidato sana sini. Ini salah satu komentar netizen. Ya, orang-orang akan menunjukkan bahwa di kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini gimana begitu kan, makan bergizi gratis ya dengan angka yang fantastis begitu, satu hari 1 triliun lebih. Ini menandakan kalau dibagikan ke Indonesia begitu kan, 1 bulan berarti kan 30 triliun. Kalau 30 triliun ya dibagikan ke masyarakat Indonesia itu sudah berapa uang kita? Coba kalkulasi begitu kan ya. 30 triliun. Nah, coba 30 triliun 30 bagi 200 juta orang ya, 200 juta begitu kan ya. 200 juta. Gimana ini? 30 triliun. 30 triliun itu nolnya banyak ini ya. 30 miliar, 30 triliun bagi 200 juta. 200 juta. 200 juta. Dia mendapatkan 150. Ya, kalau nggak salah begitu. 1,5 juta apa 150 ini? Ya sekira kurang lebih sebegitu begitu ya. Jadi artinya apa? Ini kan sangat sederhana sekali begitu. Nah, 1 bulan kalau katakanlah 150 kali 12 bulan itu 1.800.000 selama 1 tahun. Tapi 200 juta begitu kan ya. Bagaimana kalau diinvestasikan kepada pendidikan? Nah, ini kan sangat keren sekali. 1 keluarga 1 sarjana. Ini langkah yang bagus begitu kan. Tapi kenapa tidak berpikir seperti itu? Makan bergizi gratis itu kan tergantung dari vendornya. Kalau vendornya masih ambil yang untung banyak, ini kan masih hasilnya luar biasa begitu kan, ratusan juta pada akhirnya. Jadi saya kira ya istana atau Presiden Prabowo Subianto jangan anti kritik. Nah, itu sangat penting. Anak-anak muda seperti ini mengkritik itu kan punya kontrol terhadap pemerintah begitu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Apalagi ada teror-teror seperti ini. Kalau teror-teror seperti ini dari siapa? Coba kita analisa begitu kan. Pastikan secara tidak langsung orang yang tidak suka terhadap kritikan makan bergizi gratis. Misalnya makan bergizi gratis dikritik habis-habisan, tidak suka ya pada akhirnya diteror begitu kan. Masa iya negara demokrasi seperti itu? Semakin banyak orang yang meneror, semakin pula banyak orang yang kemudian tidak suka. Semakin pula begitu kemunduran demokrasi itu sangat sudah jelas di depan mata begitu kan. Ada kemunduran ya, isfail lah istilahnya. Makanya ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya dianggap hanya omon-omon aja ya. Kalau ini citra Presiden Prabowo Subianto tidak dibenahi, saya yakin di tahun 2029 orang banyak akan memilih Gibran begitu. Ya kita buktikan aja begitu kalau nggak percaya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.